Saudara, masih di Sapa Indonesia Malam bersama Ruanda Agung Sugardiman, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya lanjutkan Pak tadi atas pertanyaan saya. Ya. Sudah adakah titik api saat ini di Indonesia? Ya, dari data hotspot kami, dari mulai Januari sampai tanggal 4 Agustus ini, sudah ada sekitar 1.000 hotspot. 1.000 hotspot? 1.000 hotspot. Itu belum titik api? Belum fire spot ya, ada beberapa fire spot, tapi itu yang kebanyakan adalah baru hotspot. Artinya jadi jelaskan Pak, bedanya antara hotspot dan fire spot atau titik panas dan titik api. Ya, titik panas itu artinya pada suatu areal 1 kali 1 kilometer itu atau 500 meter kali 500 meter itu temperaturnya dia sudah naik pada threshold tertentu. Oke. Nah, tapi itu belum terjadi api. Nah, kalau temperatur ini naik selama beberapa hari dan itu akan menjadi potensi untuk fire spot, itu yang harus kita segera cek lapangan. Ini sebagai deteksi awal. Ini sistem monitoring kami sehingga mendeteksi awal bahwa akan terjadi api di titik itu. Nah, pada periode yang sama, 1 Januari sampai 4 Agustus 2019, itu pada waktu itu sudah mencapai 2.500. Jadi kalau dibandingkan 2019-2020 terjadi penurunan sekitar 60%. Baik. Ini karena itu kalau didiamkan akan jadi titik api. Ya. Boleh disebutkan Pak di daerahnya Pak, provinsi mungkin atau pulau? Ya, yang sudah kami lakukan pemadaman itu di daerah Sumatera Utara, di Labuan Batu, kemudian di Siak, kemudian di Siak Riau ya Pak. Siak Riau, kemudian di Sumatera Selatan ada beberapa titik yang sudah kami padamkan, di Jambi yang sudah kami lakukan, kemudian di beberapa di Kalimantan, ini sudah kami lakukan. Kalimantan Tengah ada beberapa titik yang sudah kami padamkan, kemudian Kalimantan Timur juga sudah ada. Tapi ini karena tadi itu pesan Bapak Presiden, lakukan pendeteksian dini dan cegah seawal mungkin. Itu yang kami lakukan. Baik, ini jadi di atas lakukan teknologi modifikasi cuaca, yang di bawah kalau memang sudah over, suhunya sudah naik, langsung dilakukan pemadaman. Itu pakai pemadam kebakaran atau gimana itu Pak? Iya, kita punya namanya Brigade Pemadam Kebakaran Manggala Agni, Satuan Pemadam Kebakaran KLHK ini dedikasinya luar biasa. Kami mempunyai sekitar 1.800 tenaga Manggala Agni yang siap saat di lapangan. Kemudian kita juga merekrut, mendidik masyarakat dengan nama Masyarakat Peduli Api. Jadi perintah Bapak Presiden lakukan solusi ini secara permanen. Jadi ada 3 solusi yang kami lakukan. Dari analisis iklimnya, analisis cuacanya, kemudian kita melakukan pengendalian operasionalnya, dan kita melakukan pengelolaan landscape-nya. Analisa iklim kita lakukan, ketemu kegiatannya adalah modifikasi cuaca. Kemudian kalau pengelolaan operasionalnya kita gerakkan itu posko-posko taktis ini di lapangan, kemudian Gakum kita tingkatkan, kemudian masyarakat peduli api kita tingkatkan, bahkan sekarang kita melakukan MPA, masyarakat peduli api dengan para regal. Artinya mereka dibekali dengan pengetahuan hukum. Dan yang terakhir adalah pengelolaan gambutnya. Ini yang kita lakukan juga baik oleh perusahaan, oleh masyarakat, harus kita ajari bagaimana mengelola gambut ini dengan tinggi muka air yang cukup sehingga gambut ini tetap dalam keadaan basah. Oke, walaupun musim kemarau Pak ya? Iya. Oke, saya ke Pak Widodo. Pak Widodo, tentu kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu harus dilakukan juga bahu-membahu dengan warga di sana, dengan aparat TNI Polri, dengan pemerintah daerah. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk kemudian mengelaborasikan semua unit ini? Ya, kami sebetulnya di Des Karhutla itu lebih banyak pada menjembatani, mengkonsolidasi komunikasi informasi. Karena persoalan yang tadi sudah disampaikan, memang ini kan sebenarnya bencana yang sebenarnya kita sudah tahu sebelumnya. Nah, kemudian kita mempersiapkan, membangun kesadaran, awareness kita terhadap berbagai hal yang harus kita antisipasi. Termasuk juga jangan sampai kita lengah, misalkan hari-hari ini kan sebenarnya sudah terjadi tadi ya, hotspot. Tetapi pemberitaan kan masih dingin-dingin saja kan. Nah, jangan sampai karena kita tidak ada conditioning, informasi, conditioning situasi yang baik, yang pas, partisipasi belum kita kondisikan, maka pada saat nanti sudah terjadi, itu model lama lagi dan itu kita cegah, jangan sampai
setelah terjadi baru kemudian semua informasi menjadi dadakan gitu semua, ya. jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran kita tidak ingin dalam situasi seperti ini, apalagi COVID sekali lagi ya. Jadi ini termasuk conditioning masyarakat kalau misalkan ada sesuatu yang harus diantisipasi. Bagaimana protokol kesehatan pada saat ada kebakaran. Ini juga harus kita sosialisasi. Ini ada hal yang berbeda memang. Ketika dulu tidak ada pandemi, Iya. maka fokusnya itu bagaimana kemudian agar tidak terjadi kebakaran hutan. Dan kita tahu memang ada penurunan dari tahun ke tahun, Pak, ya. Penurunan, ya. Dan sekarang ketika ada pandemi tentu berbeda. Pertama, jangan sampai ada kebakaran. Tapi jika ada kebakaran, bukan hanya soal kebakaran yang jadi masalah, tapi bagaimana kemudian contingency plan, rencana darurat terhadap penanganan pandemi di sekelilingnya. Betul. Justru itu yang sekarang menjadi tantangan kami, bagaimana kita mengeliminir sekecil mungkin adanya kebakaran, tetapi kalau itu terjadi, bagaimana kemudian masyarakat mencikapi itu. Karena tidak hanya masyarakat di sekitar hutan, itu bisa di kota terdekatnya, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Hal-hal ini yang harus kita antisipasi, sehingga ini kita melanjutkan tugas di gugus tugas. Kami dulu di gugus tugas bagaimana membangun komunikasi publik terkait dengan penggunaan protokol kesehatan. Menarik. Sudah ada rencana darurat ke arah sana, Pak? Artinya komunikasi ketika nanti terjadi seperti itu kita tidak berharap tentunya. Iya. Kita ada protokol kesehatan tentang kebakaran hutan. Misalnya gimana, Pak? Jadi misalkan bagaimana kita menghadapi kalau misalkan nanti kebakaran hutan, kita harus lebih ekstra hati-hati menggunakan masker itu. Tidak hanya bisa masker dengan masker kain misalnya. Oh, kita belum sampai sejauh itu. Tetapi kita mengantisipasinya protokol yang selama ini sudah ada, tetapi lebih kita intensifkan, terutama apa? Tidak hanya COVID-nya, tetapi asapnya juga. Oke. Nah, asapnya inilah yang kami selalu kolaborasi dengan KLHK ini untuk bisa case by case ya. Karena kan masyarakatnya banyak dan macam-macam, ini case by case, tetapi justru itu yang kemudian menjadi tantangan kami, kita komunikasikan. Ya. Sebab sekarang ini kan tantangan menggunakan masker saja kan tidak sederhana. Betul. Apalagi nanti kalau di situ betul-betul terjadi asap yang mengganggu di kota sekelilingnya itu. Ini satu challenging, makanya kami sekarang ini justru preventif, sosialisasi, edukasi semaksimal mungkin. Ya, dan kita berharap tentu tidak terjadi, tapi saya ingin kemudian terakhir kepada Pak Ruanda. Mungkinkah kita bisa katakan bahwa tidak akan terjadi kebakaran hutan yang akan menyebabkan terganggunya saluran pernapasan di tengah pandemi ini pada tahun ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh KLHK dan juga dengan instansi terkait, termasuk juga dengan Kemenkominfo untuk penyuluhan dan sebagainya? Ya, yang kami lakukan, yang ini baru beberapa minggu ini kami lakukan adalah kita merekrut MPA Paralegal, melatih MPA Paralegal, artinya masyarakat peduli api yang tahu, mempunyai, kita didik, mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai kebakaran itu tidak boleh dan sebagainya ini. Nah, di kami itu ada kira-kira 11.000 masyarakat peduli APRI ini. Ya. Artinya ini menjadi agen-agen yang langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat setempat. Nah, sejak bulan Februari sebetulnya kami sudah melakukan namanya patroli terpadu dengan Babinsa, Babinkamtibmas, kemudian dengan pemegang izin, kemudian dengan kepala desa kita lakukan bersama-sama. Ya. Jadi satu regu biasanya tim kami itu ada 6 orang ini. Kita melakukan sosialisasi, pencegahan karhutla ini, juga pencegahan penanganan COVID ini. Karena kebakaran hutan itu tidak hanya terjadi oleh ulah manusia yang sengaja, oleh petani tradisional misalnya, oleh perusahaan besar misalnya, dua hal itu sudah pernah terjadi, tapi juga bisa terjadi karena alam. Iya. Nah, oleh karena itu, ini sejak Menteri Siti Nurbaya ini, salah satu indikasi bahwa suatu daerah itu menetapkan siaga itu tidak hanya hotspot, Mas, tapi juga ISPU. Jadi indeks polusi udara. Itu kita terapkan, sehingga kita betul-betul tahu bahwa suatu daerah itu harus segera menetapkan alert atau tidak, emergensi atau tidak. Jadi sedini mungkin harus kita dengan indikasi. Dan kita tentu tidak berharap ada titik api, kalau sekarang sudah ada titik panas, hotspot, mudah-mudahan terus bisa dipantau. Dan tadi kemudian juga ada kualitas udara yang selalu dipantau, ketika kemudian nanti naik menuju ke tingkat yang lebih rentan, berbahaya, maka akan ada proses yang kemudian dilakukan di sana. Tentu kita berharap sama sekali, Pak, mudah-mudahan tidak ada gangguan ini, karena memang tantangannya berbeda antara pandemi dan pandemi. Ada satu hal yang saya kira perlu kami informasikan. Pak, karena sudah habis. Ya, jadi bagaimana masyarakat tahu betul bahwa siapapun yang berbuat salah terhadap
terjadinya kebakaran hutan, Ya. sanksinya tegas. Ini mesti kita terus kampanyekan. Ada sanksi pidana penjara yang Betul, kemudian ya. mengancam kepadanya. Baik, terima kasih Pak Ruanda Agung Sugardiman, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Ruanda, dan juga Pak Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekali lagi terima kasih, selamat malam.